Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, kekuatan sehingga bisa bersama-sama hadir di kajian rutin kita. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan lanjutan yang sudah kita bahas sebelumnya tentang masih seputar tentang toharoh, tentang bersuci. Toharoh merupakan bagian atau syarat dari sholat yang wajib kita laksanakan, dan ada beberapa cara yang diajarkan dalam toharoh ini. Di antaranya ada tiga hal, dan dua hal sudah kita bahas, yaitu tentang wudu, mandi, dan sekarang bagian tiga tentang tayamum. Kita mulai dari pengertian tayamum. Apa tayamum? Tayamum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yang artinya menyengaja atau bermaksud terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah tayamum itu adalah al-qasdu ila as-sa'idi lit-taharati bihi inda adamil ma'i awil ajzi syar'i an isti'malihi fayadribu alaihi summa yamsahu bihi wajhahu wa kaffaihi. Jadi tayamum secara syar'i, secara istilah, atau yang dimaksud dengan tayamum seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah dalam pengertian menyengaja menggunakan tanah untuk bersuci ketika tidak ada air, atau ketika tidak mungkin menggunakan air atau tidak mampu menggunakan air karena sakit misalkan, maka kemudian menekukkan kedua tangan lalu mengusapkannya ke wajah dan telapak tangan. Itu adalah salah satu definisi yang diungkapkan oleh para ulama tentang makna tayamum. Kemudian yang kedua, dasar ideologis atau dasar perintah tayamum. Apa yang menjadi dasar perintah tayamum sehingga kita harus bertayamum? Nah, ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Maidah ayat 6, dan juga nanti bisa dilihat di An-Nisa 43, yaitu ayatnya ini berkaitan dengan masalah sholat sebetulnya. Jadi kalau kita lihat lengkap ayat tersebut, itu perintah Allah berkaitan dengan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melaksanakan sholat, maka cucilah wajah-wajah kalian. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan mandi. Nah, yang ketiga adalah bagian yang terakhir berkaitan dengan tayamum, yaitu wa in kuntum mardo aw ala safarin. Jadi, wahai orang yang beriman, apabila kalian akan sholat sedangkan kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau berada di perjalanan atau safar, au jaa ahadum minkum minal ghaib, atau setelah buang air, buang hajat, au lamastumun nisa, atau berhubungan dengan istri, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak mendapatkan air sementara dalam keadaan batal, tidak punya wudu, maka kata Allah, fatayamam, bertayamumlah. Nah, dengan pengertian tayamum seperti tadi, pengertian bahasa dan istilah. Fatayamam, maka bertayamumlah swa'idan thayyiban, dengan menggunakan tanah yang bersih, famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aydikum minhu, dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullah yaj'ala alaikum min haraj, tidaklah Allah berkehendak untuk menjadikan kalian itu min haraj, kesulitan,
Walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah berhendak untuk mensucikan kalian. Waliyutimma nikmatahu, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya alaikum kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, ini adalah ayat yang menjadi dasar dari perintah tayamum atau bersuci. Jadi seperti biasa memang ayat-ayat Al-Quran itu bersifat global gitu. Jadi tidak terlalu rinci gitu. Kadang ditemukan ayat-ayat yang seperti bab tayamum ini, sehingga nanti dalam hal tertentu bisa membuka ada ruang berbeda di dalam memahami, karena memang ayat Al-Quran kadang-kadang bersifat global. Seperti di ayat ini kata Allah, wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib. Nanti ada yang berpendapat bahwa tayamum itu apabila tidak mendapatkan air. Nah, tidak mendapatkan air itu ada yang memahami sakit, safar, setelah goid, setelah hubungan suami istri. Malah aula mastumun nisa juga ada yang berpendapat menyentuh biasa. Ini sudah dibahas. Jadi yang dimaksud adalah bukan menyentuh biasa, tetapi dalam arti setelah hubungan suami istri. Nah, sementara kita akan melakukan sholat, nah, air tidak didapatkan, maka bertayamumlah. Nah, nanti jadi persoalan adalah kalau tidak ada air itu yang menjadi alasan tayamum bagi orang yang sakit atau yang safar, itu kan menjadi hal yang sulit untuk dipahami. Misalkan Muhammad Abdul memahami bahwa falam tajidumaan itu bagi mereka orang yang goid, buang air besar kecil, kemudian otomatis batal, dan ketika mau berwudu tidak ada air. Yang kedua, orang yang telah hubungan suami istri, ketika akan sholat otomatis batal dan harus bersuci, sementara tidak mendapatkan air. Bagaimana dengan orang yang sakit? Nah, bukankah orang yang sakit itu yang menyebabkan dia bertayamum itu bukan karena tidak ada air, tetapi karena sakitnya itu. Gitu. Nah, yang kedua, orang yang safar. Gitu. Orang safar itu apa? Ya, safar itu adalah orang yang berada di luar mukim. Gitu. Jadi di dalam istilah agama itu hanya ada dua istilah, safar, mukim. Jadi orang itu tidak mungkin tidak berada dalam satu keadaan. Tidak, saya sedang tidak safar, sedang tidak mukim. Ini kan tidak mungkin. Gitu. Jadi seringkali safar diartikan di perjalanan. Padahal sebenarnya safar itu artinya adalah di luar mukim. Jadi kalau kita mukimnya di mana gitu. Misalkan mukim di suatu tempat. Berarti ketika keluar dari tempat itu dia sedang safar. Nah, kan gitu. Misalkan kita mau ke ibadah haji ke Arab, pasti sekitar 40 hari di sana. Nah, bagaimana ketika kita berada di tempat itu? Apakah berada di tempat itu kita mukim atau kita safar? Nah, kalau kita mengatakan bahwa ketika sudah sampai di tujuan itu adalah mukim, berarti safarnya di mana? Nah, seakan-akan safarnya adalah antara ini Permata dengan Mekah, misalkan gitu. Berarti di perjalanannya. Nah, padahal sebenarnya kita kembalikan bahwa berapapun lamanya kita tinggal di satu tempat, kalau kita tidak menyatakan sebagai mukim di tempat itu, maka dia berada di safar. Seperti yang pernah dilakukan atau dialami oleh sahabat Ibnu Umar. Dia berada di Azerbaijan itu selama 6 bulan, maka dia mengqashar sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa lamanya itu tidak menjadi batasan, tetapi apakah dia berada di tempat itu sebagai mukimin atau musafir. Nah, kan apakahnya di sini. Nah, di ayat ini orang yang safar, misalkan orang yang safar itu kalau kita lihat di ayat saum itu ada rukhsah bagi yang safar itu. Di ayat saum itu ada ayat wa in kuntum mardo au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau kamu safar, berarti dia di luar mukimnya. Safar, kemudian dia berbuka karena ada sesuatu hal, kata Allah fa'iddatun min ayyamin ukhra.
maka bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar, ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak saum, maka dibolehkan berbuka kemudian nanti dibayar di hari-hari lain di bulan Ramadan. Nah, di ayat saum itu orang yang memiliki keringanan untuk boleh tidak saum itu adalah orang yang sakit dan orang yang safar. Gitu. Nah, di ayat ini juga Allah mengatakan wa in kuntum mardo au ala safarin, kalau kamu sakit dan sakitnya itu tidak memungkinkan untuk menggunakan air, au ala safarin atau safar, au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Nah, maka Muhammad Abdul memahami yang dimaksud dengan tidak ada air itu kembali kepada yang dua tadi gitu. Sementara yang dua sebelumnya itu adalah dianggap sebagai rukhsah. Sehingga bagi orang yang sakit boleh dia bertayamum walaupun ada air. Kenapa? Karena tidak memungkinkan menggunakan air. Misalkan karena madorot lebih besar kalau menggunakan air. Yang kedua, orang yang safar termasuk orang yang boleh bertayamum walaupun ada air. Karena bagi musafir itu merupakan keringanan, rukhsah. Gitu. Nah, mungkin kita bisa mengatakan, bagaimana orang yang safar kemudian ada air, apakah boleh bertayamum? Gitu. Padahal ada air. Nah, maka kalau misalkan orang yang safar itu baru boleh bertayamum ketika tidak ada air, untuk apa disebutkan? Padahal jangankan yang safar, yang mukim pun kalau tidak ada air, tayamum. Nah, inilah yang dipahami oleh Muhammad Abdul di dalam tafsir Al-Manarnya begitu. Bahkan dia mengatakan itu termasuk sesuatu yang abai katanya di kalangan para ulama memahami kenapa. Jadi seolah-olah kalau safar itu disebutkan dan boleh bertayamum tidak ada air, maka ini tidak ada manfaatnya menyebutkan kata safar. Toh orang mukim pun kalau tidak ada air tetap dia bertayamum. Jadi untuk apa disebutkan orang yang safar? Kalau tujuannya bukan sebagai rukhsah, sebagai dispensasi. Nah, jadi kalau rukhsah itu kan tidak mesti gitu Pak ya. Artinya tidak harus kan rukhsah itu. Kalau Bapak di perjalanan kemudian ada air dan mau tayamum itu kan boleh. Kalaupun pakai mau wudu silakan gitu. Toh rukhsah itu sifatnya kemudahan, bukan paksaan, bukan azimah. Jadi ada dua istilah, ada azimah, ada rukhsah. Jadi kalau azimah itu adalah kemestian, kalau rukhsah itu adalah kemudahan, keringanan. Falam tajidu ma'an fatayammamu, maka bertayamumlah sha'idan thayyiban, menggunakan tanah yang bersih. Nah, nanti di sini ada pemahaman-pemahaman yang berbeda gitu tentang sha'idan thayyiban itu. Ada yang memahami dalam arti tanah yang betul-betul dia tanah, bahkan thayyiban itu katanya tanah yang menumbuhkan gitu, yang bisa menyuburkan sehingga tidak sembarangan tanah. Tapi ada yang memahami tanah dalam pengertian ya tanah saja seperti yang kita pahami, dan kita nanti akan pahami lebih lanjut. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Nah, ini berkaitan dengan cara bertayamum. Jadi gunakan tanah, kemudian maka usaplah biwujuhikum wa aydiyakum. Usaplah wajah dan tangan. Nah, ada yang menarik dari kalimat ini adalah usaplah biwujuhikum wajah. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, ketika Allah berbicara tentang wudu, itu disebutkan wamsahu biruusikum. Jadi wamsahu biruusikum sama dengan wamsahu biwujuhikum. Nah, ada memahami wamsahu biruusikum itu dengan pemahaman katanya baknya ditab'in untuk menunjukkan sebahagian. Sehingga mengusap kepala ketika wudu itu cukup sebahagian. Nah, kenapa sebahagian? Karena kalimatnya wamsahu biruusikum. Baknya sebahagian. Nah, walaupun ini sebenarnya tidak terlalu harus menjadi persoalan. Maksud saya adalah ada yang berpandangan seperti itu. Tapi kalau melihat hadis di mana Rasulullah menjelaskan bagaimana cara mengusap kepala, sangat jelas kan itu. Jadi bada'a bi muqaddami ra'sihi, itu kan mulai dari depan, kemudian ditarik ke belakang ila qafahu sampai ke tengkuk, summa radahuma ilal makanil ladzi bada, kemudian ditarik kembali ke depan. Nah, maka itu menjadi penjelasan. Nah, kalaupun dipahami biru usikum itu adalah sebahagian kepala,
bagaimana dengan ayat tayamum yang mengatakan wamsahu biwujuhikum. Nah, akankah ini juga dipahami dengan pengertian sebahagian wajah? Nah, itu. Jadi kalau birusikum sebahagian kepala, kenapa biwujuhikum tidak sebahagian wajah misalkan gitu. Jadi tayamum kita ngumpul gitu Pak, misalkan gitu. Seperti ngusap kepala cukup begitu, seperti tayamum juga. Kenapa? Karena redaksi ayatnya persis sama gitu. Wamsahu birusikum dengan wamsahu biwujuhikum. Nah, ternyata di bab tayamum tidak ada yang berpendapat usaplah sebahagian wajah gitu, walaupun kalimatnya sama seperti itu. Tapi di dalam bab mengusap dalam bab tayamum itu yang ada beda itulah justru di tentang berapa tepukan sampai berapa tangan sampai di mana itu yang dipersoalkan. Tapi ketika bab wajah mah tidak ada yang mempersoalkan sebahagian wajah atau seluruhnya gitu. Tidak ada perbedaan dalam hal itu. Nah, padahal ketika biru usiku di situ sangat hebat perbedaannya, tapi wallahu alam saya tidak tahu kenapa biru juhikum itu tidak muncul perbedaan itu. Itu famsahu biwujuhikum. Jadi usaplah wajah-wajah kalian wa aidiakum wa aidikum minhu dan tangan. Nah, tangan itu sampai di mana? Nah, Quran memang tidak merinci sampai di mana. Kalau kita buka tafsir, misalkan Mafathul Ghaib Ar-Razi itu di situ di muat pendapat ada yang mengatakan mengusap tangan itu ada yang mengatakan sampai pergelangan misalkan. Ada yang mengatakan sampai sikut, bahkan ada yang sampai ketiak gitu. Walaupun yang sampai ketiak itu tidak populer katanya pendapat itu. Tapi paling tidak ada keragaman pemahaman tentang itu. Nah, tentu saja dalam hal ini kenapa bisa berbeda? Ya karena memang Quran kadang seperti itu gitu. Bicaranya tidak terlalu rinci, tidak terlalu tegas gitu. Ya mungkin di sini agar ada dinamisme di dalam memahami agama, tidak monoton, kemudian terjadi mungkin ada sedikit hangat berdebat, ada sedikit tukar pikiran, itu kan justru sebenarnya menarik gitu hal seperti itu. Nah, tidak pakem gitu, tidak diarahkan dengan satu yang monoton gitu kan. Nah, itu seperti itu. Dan ternyata memang berbeda itu dalam arti ada nas kemudian memahami berbeda itu kan hal yang biasa gitu. Nah, yang tidak boleh itu berbeda ketika tidak ada nas yang dipahami gitu. Jadi imaki pendapatnya itu gitu, tapi tidak ada argumen yang dibangun. Nah, di sini justru ya kalau kita melihat perbedaan para ulama itu adalah dengan argumen-argumen, dengan dasar-dasar dalil yang ada. Nah, kemudian kita lihat bagian akhir yang tidak kalah penting, kata Allah, prinsip dari toharoh baik mandi, wudu ataupun tayamum itu kata Allah ma yuridullah yaj'ala 'alaikum min haraj. Jadi Allah itu tidak bermaksud untuk memberatkan gitu. Jadi jangan sampai terkesan perintah-perintah agama ini memberatkan gitu. Tetapi adalah yuliyutahhirukum, justru untuk mensucikan gitu. Jadi kenapa tidak mau gitu kan? Bukan untuk memberatkan, tapi justru untuk membersihkan. Yutahhirukum. Bahkan katanya kata yutahhirukum itu bukan hanya sekadar membersihkan fisik gitu, tapi dari wudu, mandi, tayamum yang dipahami dan dilakukan dengan baik dan benar itu justru akan menghilangkan juga kotoran-kotoran secara batin gitu, bukan hanya secara zahir gitu. Liyutahhirukum. Yang kemudian wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan. Kita ingat di surat Al-Maidah itu kan di ayat ketiga itu bicara tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu 'alaikum nikmati. Jadi kata Allah, aku sempurnakan nikmat untuk kalian. Nah, tayamum itu bagian dari bagaimana Allah menyempurnakan agama itu. Kemudian la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi harusnya bersyukur gitu. Karena banyak hikmah yang akan kita dapatkan dari mandi, dari tayamum, termasuk dari wudu gitu. Ya. Jadi banyak sekali dan sampai hari ini pun banyak temuan-temuan yang diakui tentang perintah-perintah agama itu, dan tentu saja di sini adalah harusnya orang berterima kasih gitu. Jadi kalau dengan mandi itu bisa sehat, bisa bersih, bisa segar, plus dapat pahala kan gitu. Kalau dengan wudhu itu membasuh anggota wudhu yang sehari-hari itu bisa nampak, misalkan dari mulai pergelangan tangan, wajah, kaki, ini kan sangat dominan untuk terkena dengan
kotoran, dengan debu. Nah, kemudian dengan berwudu itu harusnya berterima kasih gitu. Karena kadang-kadang orang mungkin apa bisa misalkan orang itu melakukan itu dalam satu hari satu malam itu sampai 5 kali misalkan mencuci wajah, mencuci tangan. Itu kan kalau tanpa ada dasar agama itu rasanya sulit gitu. Ya karena memang faktor agama itu faktor yang paling istilahnya itu paling kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, seperti yang ramai orang bicarakan hari ini tentang politika identitas. Nah, itu kan memang itu ditakuti. Kenapa? Karena kalau berangkat dari situ orang justru itu bukan berkaitan hanya sekadar kepentingan duniawi. Nah, terlepas dari apakah itu dibenarkan atau tidak, apakah itu memang bagus atau tidak, tetapi kalau sudah dikaitkan dengan spirit keagamaan, itu memang sulit gitu. Orang itu bisa ditahan gitu. Karena itu sudah menyangkut persoalan akidah kan gitu. Nah, itu ya, jadi bagi kita alhamdulillah bersyukur ya, bersih ya plus gitu, dapat pahala. Nah, ini diantaranya adalah ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar tayamum. Kemudian yang kedua adalah hadis ya. Dan hadis ini selain dasar atau dalil bagi suatu ibadah juga kadang berbicara secara teknis gitu. Seperti di nomor 2. Ini tata cara tayamum. Sebenarnya ini juga dalil gitu kan. Kalau tadi dalil dalam Al-Qur'an, sekarang dasar perintah tayamum menurut hadis dan langsung teknisnya gitu. Nomor 2, An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi hajatin. Kata Ammar bin Yasir bahwa Nabi pernah mengutus aku dalam sebuah keperluan ke satu tempat tentu saja. Fastanabtu, lalu aku junub gitu. Jadi ya junub mungkin ya walau tidak disebutkan penyebabnya apa, apakah mimpi atau yang lainnya. Tapi yang jelas dia junub. Falam ajidil ma', maka aku tidak mendapatkan air. Jadi tidak mendapatkan air. Apa maksudnya Pak tidak mendapatkan air? Kata di Al-Qur'an, "Falam tajidumaan", lalu kamu tidak mendapatkan air. Maksudnya apa? Ya, artinya sudah mencari gitu. Jadi kata-kata saya tidak mendapatkan air, artinya dia sudah mencari gitu. Mencari ke sana kemari dalam arti batas-batas yang wajar lah gitu, untuk mencari air. Mungkin radius berapa lah gitu, sehingga ditarik kesimpulan tidak ada air ternyata kan gitu. Jadi kata falam ajidil ma seperti dalam Al-Qur'an falam tajiduman artinya cari dulu gitu. Cari dulu tapi dengan wajar mencarinya. Gitu. Jadi lamun teu aya cai di Garut entong neangan pikaran cai kek gitu tadi. Ini yang wajar saja mencari air dan dia katakan tidak ada air. Falam ajidil ma fatamarrabtu fis sa'idi, lalu aku berguling-guling di tanah. Tamarrojadabatu, seperti berguling-gulingnya binatang. Jika binatang namanya bergulingnya di tanah itu secara naluriah binatang juga kan gitu kan ya. Kalau ayam juga ayam gerupuk-gerupuk ya mungkin nalurinya begitu gitu kan. Ketika tidak ada air dan yang terbayang dalam pikirannya junub itu harus dengan mandi gitu. Makanya kudu mandi debu kan gitu. Makanya dia kemudian berguling-guling di tanah tamarrogadabatu. Setelah selesai summa, artinya mungkin dalam beberapa waktu, kata summa itu menunjukkan ada jeda waktu, mungkin sudah selesai. Kemudian ataitu Nabi SAW, kata Ammar, lalu aku mendatangi Nabi SAW pada kartu dalika, dan aku menjelaskan, menerangkan pengalaman di perjalanan tadi. Jadi saya tadi junub, kemudian tidak ada air, lalu berguling-guling di tanah. Pakola, maka Nabi mengatakan, innama kana yakfika an taqula biyadai. Sesungguhnya atau hanya saja atau tiada lain cukup bagi kamu berbuat dengan kedua tanganmu begini. Nah, gitu. Jadi kamu nggak usah guling-guling di tanah, tapi cukup saja dengan kedua tanganmu hakada begini. Nah, kemudian Rasul menjelaskan summa doroba biyadai, lalu Rasul menepukkan kedua tangannya ke tanah, ke bumi. Dorbatan wahidatan, dengan satu kali tepukan. Summa masah shimal, kemudian mengusap ke tangan yang kiri, shimal, mengusapkan tangan yang kiri ke tangan yang kanan, gitu. Wadohiro kafaihi, jadi bagian atasnya, jadi ditepukan, kemudian diusapkan ke yang kanan, kemudian kanan ke kiri, kemudian wawajahu dan ke wajahnya, gitu. Nah,
gitu. Jadi kenapa sahabat Ammar bin Yasir itu melakukan seperti itu? Ya, karena memang dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Nah, sementara dia tahu bahwa junub itu sudah mampu, itu batal, jelas gitu. Dan tidak ada yang bisa untuk menghilangkan batal atau junubnya itu kecuali dengan mandi. Nah, dengan mandi itu. Sementara tidak ada air. Gitu. Seandainya dia pahami bahwa dengan wudhu, saya kira tidak harus guling-guling. Jadi kalau junub itu dengan wudhu, mungkin ngambil ini tanah wajahnya ngumpul gitu, banyak kali gitu ngumpul gitu. Kenapa sampai guling-guling? Ya karena dia memahami bahwa harus dengan mandi itu. Nah, maka cara penggantinya dengan mandi ya dengan guling-guling gitu. Nah, lalu Rasul tidak menyalahkan gitu ya. Rasul hanya mengoreksi apa yang dilakukan, bahwa bukan begitu, tapi begini caranya gitu. Nah, sahabat ketika itu dia namanya apa? Beristihad. Jadi beristihad itu dilakukan ketika tidak ada dalil, sementara kebutuhan mendesak. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Yang diutus oleh Nabi ke Yaman, Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal akan diutus oleh Nabi ke Yaman, maka dilakukan tes and fit and proper test itu. Diadakan begitu, fit and proper test. Jadi dilihat dulu, diuji dulu gitu. Nah, adalah salah satu ujiannya adalah ditanya oleh Nabi, wahai Mu'ad, apa yang akan kau lakukan ketika mendapatkan atau menghadapi situasi tertentu? Maka dia mengatakan, akdi bil kitab, aku akan memutuskan dengan kitab. Fa illam tajid, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka dia mengatakan, aku akan melihat atau memutuskan dengan sunnah. Fa illam tajid, kalau tidak ditemukan juga di dalam sunnah, di Quran ada ayat, di sunnah ada ayat, maka dia mengatakan, ajtahidu bil ra'yi, maka aku akan beristihad menggunakan pikiran. Lalu Rasul menepuk dan mengatakan sudah benar. Nah, di sini sahabat itu begitu. Jadi sahabat pasti akan melakukan hal-hal seperti itu ketika mereka tidak tahu atau tidak menemukan dasarnya. Dan ketika sudah mendapatkan penjelasan dari Nabi, maka itulah yang akan mereka lakukan. Nah, kemudian di riwayat Al-Bukhari-nya dikatakan Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihil ardo. Maka Nabi menepukkan kedua telapak tangannya ke bumi, wa nafakha fihima, lalu meniup kedua tangannya itu. Jadi ditiup dulu, tepukan, ditiup begitu, summa masaha bihima wajahu, lalu diusapkan ke wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua tangannya. Sehingga dari situ ada dua cara bertayamum. Jadi pertama, tepukan tangan ke bumi, diusap dulu gitu, yang kanan oleh yang kiri oleh yang kanan, baru diusapkan ke wajah. Atau yang kedua, tiup dulu, diusapkan ke wajah, baru ke tangan gitu. Jadi sangat bagus itu ya. Jadi kalau ditepukan, diusap dulu, berarti kan tidak terlalu banyak tanahnya. Kalau ditiup dulu juga tidak terlalu banyak debunya gitu. Sehingga gitu. Itu yang kedua ya, yang ketiga. Jadi pengertian, dasar perintah, kemudian syarat. Ini sudah sangat jelas di dalam hadis. Kemudian yang ketiga tentang alat tayamum di halaman 2. Apa alat tayamum? Jadi kalau alat wudhu itu ada mandi itu adalah air, kalau alat tayamum itu adalah tanah yang suci. Sebagian disebutkan di Al-Quran su'i dan thayyiban. Baik debunya ataupun debu yang menempel pada sesuatu. Ibnu Qayyim misalkan menjelaskan di kitab Zadul Ma'ad, dia mengatakan kana yatayammamu bil adil ladzi yusalli 'alaiha turoban kana aw sabqatan aw ramlan. Jadi Nabi bertayamum dengan tanah, baik berupa turob tanah, aw sabhoh atau debu, aw ramlan atau pasir. Jadi itu adalah alat-alat yang bisa digunakan untuk berwudu. Bahkan Nabi SAW beliau juga pernah bertayamum di dinding, Pak. Jadi tayamum ke dinding. Itu hadis di dalam hadis itu disebutkan Al-A'raj mengatakan sami'tu Umairon maula Ibni Abbas, saya mendengar Umair maula Ibni Abbas berkata akbaltu ana wa Abdullah bin Jasar maula Maimunah.
zaujin Nabi. Saya menghadap ke maulanya dan bersama Abdullah bin Yasar ke maula Maimunah. Tidak ada di buku, di makalah tidak saya sempat tulis. Dia mengatakan hatta dakhalna ala Abu Juhaim, hingga kami masuk ke rumahnya Abu Juhaim bin Al Haris bin Su'ah Al Ansori. Faqala Abu Juhaim, lalu Abu Juhaim mengatakan, aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam min bi'rin nahwa Jamam. Jadi Rasul pernah datang dari sumur arah Jamam. Palaqiyahu rajulun. Lalu ketika itu ada seseorang yang menemui Nabi, assalamu alaihi, orang itu mengucapkan salam kepada Nabi, falam yarudda alaihi Nabi, tapi Nabi tidak menjawab salamnya, hatta aqbala ala jidar, sehingga Nabi menghadap ke dinding. Pamasaha bi wajhihi wa yadayhi, dan dia mengatakan Rasul mengusap wajah dan kedua tangannya. Nah, setelah bertayamum, summa rodda alaihi salam, lalu Rasul menjawab salam orang itu. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa Nabi itu bertayamum dengan dinding. Nah, sehingga dari sinilah paling tidak Ibnu Qayyim memahami bahwa berarti yang dimaksud dengan tanah itu bisa tanah langsung atau unsur tanah debu yang nempel di sesuatu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan wa idza hatta turab minal jidar fayatimu bihi azzahu. Patayamamu bihi azzahu. Kata dia, apabila ada tanah yang melekat di dinding patayamama, lalu dia bertayamum bihi azzahu, itu cukup katanya. Wa idza wadu'a yadahi alal jidar, atau dia meletakkan tangannya di dinding, wa allaqu biha gobaru turab, dan di dinding itu ada debu-debu yang menempel, patayammamu bihi, lalu dia bertayamum azzaha, maka itu adalah azzahu, maka itu pun cukup. Jadi Imam Asy-Syafi'i juga menganggap cukup bertayamum walaupun dengan benda-benda barang-barang yang seperti dinding dan yang lainnya. Ya, tidak seperti yang dipahami sebagian orang. Saya juga tidak tahu dari mana dasarnya itu sampai harus digali katanya satu sikut, kemudian harus disangrai oleh kan. Jadi barabe gitu Pak, kabarnya gitu. Rek sapar bawa kompor, bawa ya gitunya untuk di awal malam itu dari mana? Tetapi kalau melihat Imam Asy-Syafi'i saja berpendapat bahwa boleh bertayamum dengan benda barang yang memungkinkan di situ ada menempel debu gitu. Itu yang bagian D tentang alat untuk bertayamum. Kemudian bagian E tentang anggota badan dalam tayamum. Jelas tadi di hadis bahwa anggota badan tayamum itu adalah wajah dan telapak tangan. Walaupun nanti ada hadis yang menjelaskan sampai sikut nanti di akhir. Hanya ada komentar tentang kata Imam Ahmad, itu seperti dikutip oleh Ibnu Qayyim, mengatakan man qala inna tayammuma ilal mirfaqain fa inna ma huwa syai'un zadahu min indihi. Kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan bahwa tayamum itu sampai sikut, fa inna ma huwa syai'un, maka sesungguhnya dia itu adalah sesuatu yang ditambahkan oleh dirinya sendiri. Artinya kalau Nabi sendiri mengatakan sampai telapak tangan, pergelangan, tidak sampai sikut. Kemudian hukum dan penyebab adanya tayamum. Kalau kita perhatikan, saya memahami ada 3 hal. Satu, ada boleh tayamum, ada wajib tayamum. Jadi boleh tayamum sebagai rukhsah bagi musafir walaupun ada air. Nah, ini mungkin sebagian ada yang berpendapat mungkin harus tidak ada air gitu. Kalau saya memahami walaupun ada air gitu. Karena namanya juga rukhsah, keringanan, dan rukhsah itu diambil ataupun tidak itu kembali kepada pribadinya. Itu walaupun kata Nabi Allah senang kalau kemudahannya itu diterima. Kata Rasul, seperti kamu memberi sesuatu kepada orang lalu orang menerimanya, pasti kita akan senang. Begitulah Allah ketika menawarkan kemudahan dan diambil, nah pasti Allah juga akan senang gitu ya. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya wajib tayamum, yaitu jika tidak ada air setelah mencarinya dalam batas yang wajar. Nah ini mah berarti wajib. Gitu. Yang ketiga, wajib bertayamum dalam keadaan sakit yang tidak boleh terkena air atau tidak bisa menyentuh air karena dapat membahayakan. Nah tentu saja jangan memaksakan
berwudu. Tetapi sholat itu memang tidak bisa ditunda gitu. Karena satu-satunya ibadah yang memang harus dilakukan sampai detik sampai ajal itu adalah sholat gitu. Nah, sementara sholat tidak sah kalau tidak bersuci dulu. Nah, maka tayamum itu tergantung kondisinya. Jadi bisa boleh dalam arti sebagai rukhsah, bisa wajib dalam kondisi tertentu. Kemudian tata cara tayamum itu sudah ada dua cara gitu ya. Jadi ada yang telapak tangan dulu baru wajah. Yang kedua ada yang wajah dulu tapi diusap ditiup terlebih dahulu baru telapak tangan. Jadi ada dua cara. Kemudian hadis tentang dua tepukan. Ini ternyata hadis dua tepukan itu saya muat di sini di bagian akhir sengaja dengan lengkap. Jadi supaya kabayang oleh bapak-bapak bahwa hadis-hadis yang kita terima sebenarnya kalau ditulis secara lengkap memang seperti ini. Misalkan di Sunan Ad-Darqutni, kata Ad-Darqutni sebagai penulis hadis itu mengatakan haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Farisi telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Farisi. Nah itu maksudnya akhbarona. Jadi telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Al-Husain bin Jabir. Telah menghabarkan kepada kami Abdurrahim bin Mutarrif. Sana artinya hadasana gitu. Sana itu artinya singkatan dari hadasana telah menceritakan kepada kami Ali bin Dobyan. An Ubaidillah, Ali bin Dobyan dia terima dari Ubaidillah bin Umar, An-Nafi dari An-Nafi. An Ibnu Umar, Nafi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, lalu Nabi mengatakan at-tayammumu dorbatan. Tayamum itu dengan dua tepukan. Dorbatan lil wajhi, satu tepukan untuk wajah, wa dorbatan lil yadain, dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan. Ilal mirfaqain, sampai kedua siku. Nah, tetapi setelah diteliti ternyata wafi isnadihi, di dalam sanadnya, sanad itu adalah apa? Ya, sanad itu adalah mata rantai. Nah, mata rantai. Orang-orangnya disebut rawi. Jadi Abu Abdullah itu rawi, Abdullah bin Husain rawi, artinya yang meriwayatkan. Sementara mata rantainya disebut sanad. Nah, jadi ilmu sanad itu luar biasa, begitu sangat terjaga agama ini. Terutama di generasi-generasi dulu gitu, dan mereka mencatatnya gitu. Dan itu diprakarsai di abad ke-1 oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika itu ditulislah tentang hadis itu. Nah, kemudian mereka juga teliti tentang orang-orangnya. Jadi ada nanti kitab Rijalul Hadis, yaitu kitab yang khusus bicara tentang biografi para ahli hadis. Itu sampai detail dipelajari. Nah, di antaranya di dalam sanad hadis ini ada Ali bin Dobyan. Nah, itu Pak yang di atas tadi. Ali bin Dobyan. Nah, itu dikatakan qala al-Hafidz, kata al-Hafidz Ibnu Hajar, huwa dhaifun. Dia itu adalah dhaif, lemah. Do'afahu Ibnu Qattan. Bahkan juga dilemahkan, telah melemahkannya Ibnu Qattan wa Ibnu Ma'in wa ghairu wahid. Bahkan bukan hanya seorang yang melemahkan Ali bin Dobyan. Kemudian aku mengatakan wahada isnadun dhaifun jiddan. Ini sanadnya sangat dhaif. Abdullah bin Umar wa al-Amri al-Makbal dhaifun. Nah, orang bernama Abdullah bin Umar juga adalah dia dhaif. Sayul hifdi, jelek hafalannya, buruk hafalannya. Wa Ali bin Dobyan dhaifun jiddan. Ali bin Dobyan juga sangat lemah. Qala Ibnu Ma'in kadzabun khabis. Bahkan ini lebih ekstrim lagi. Kata Ibnu Ma'in, orang bernama Ali bin Dobyan itu adalah kadzab, pendusta, khabis yang sangat buruk. Qala Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, munkarul hadis. Hadisnya hadis munkar. Nah, wa qala An-Nasai, kata Imam An-Nasai, matrukul hadis. Dia adalah hadisnya matruk. Biasanya matruk itu karena tertuduh dusta orangnya. Jadi ditinggalkan hadisnya. Itu kata Albani di dalam kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Mawdu'ah.
wa asaruh sayyid fil ummah. Nah, itu diantaranya keterangan tentang hadis yang 2 tepukan dan hadis yang mengatakan tayamum sampai sikut. Nah, berarti kembali ke hadis yang sahih yang tadi. Jadi 1 tepukan, pergelangan dan wajah. Itu diantaranya. Nah, tentang tayamum ini memang para ulama juga menyadari bahwa sulit untuk bisa memahami apa kira-kira hikmah dari tayamum ini. Karena kalau mandi, wudu itu hikmahnya jelas, itu segar, ya, bersih, gitu, fresh, gitu. Nah, tetapi tayamum ini memang sulit untuk dipahami. Sehingga ini semata-mata memang ibadah, gitu. Jadi ibadah itu ada kaidah mengatakan al-aslu bil ibadah ghair maqbul makna. Jadi urusan ibadah itu kadang tidak makbul, tidak masuk akal. Maka saya memahami dalam urusan ibadah itu akal tidak harus digunakan sebagai untuk mengukur tentang bisa dipahami atau tidak. Tapi akal itu dipakai untuk mengkonfirmasi apakah ini benar dari Nabi atau bukan, gitu sebetulnya. Jadi kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat, itu jangan ditanya kenapa kalau urusan ibadah, laksanakan saja. Tapi benar ke sholat zuhur 4 rakaat ini dari Nabi atau bukan, sahih atau tidak. Nah, itu akal itulah yang dimaksimalkan untuk mengkonfirmasi tentang kebenarannya. Nah, ketika akal dengan segala kemampuannya menyimpulkan bahwa ini benar dari Nabi, maka ketika itulah tidak ada istilah harfi, nggak ada istilah seperti itu. Nah, ini dalilnya kan dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, "Laukana dinu birroi, lakana asfala khufi aula bil masih min a'lahu." Jadi, kalaulah agama itu semata-mata berdasarkan akal, sebenarnya mengusap sepatu itu yang paling logis adalah bawahnya, bukan atasnya. Karena yang kena kotoran bawahnya. Tapi kenapa yang diusap atasnya? Nah, jadi lagi-lagi di sini akal bukan berarti tidak dihormati, tetapi justru akan ditempatkan pada tempatnya, gitu. Jadi kalau memaksakan akal pada sesuatu yang bukan tempatnya itu kedoliman, gitu. Tetapi akal itu harus ditempatkan dalam tadi, gitu. Dia punya kemampuan untuk mendeteksi tentang sebuah riwayat benar atau tidak, gitu. Nah, di situ. Nah, itu pertama. Jadi tayamum itu memang ini urusan ibadah yang betul-betul secara hikmahnya, kata para ulama juga sulit untuk bisa dipahami apa hikmahnya. Yang kedua, tayamum itu adalah untuk memudahkan, gitu. Ya, karena tanah adalah bagian yang paling mudah untuk bisa ditemukan, gitu. Jadi kalau air itu kadang sulit ditemukan, tapi kalau unsur tanah dengan debunya pasti ada di mana-mana, apa gitu. Oke, gitu kan. Walaupun di tempat ini tidak ada tanah, tetapi pasti tanah dalam pengertian debu yang dimana Rasul juga pernah. Itu kan pasti, gitu. Maka cobian rumah tiap hari dipel, dibersihkan, pasti kan ada debu, gitu. Nah, wallahualam. Jadi subhanallah ya, kalau kita lihat di sini ternyata Allah mensyariatkan tayamum itu justru adalah sesuai dengan prinsip agama. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum harus. Jadi bukan untuk mensulitkan, tetapi justru untuk memudahkan, gitu. Kemudian tanah mungkin bagian jadi manusia itu tidak bisa jauh dengan tanah, gitu, dengan air, gitu. Nah, secara fitrah budak main tanah anteng, gitu ya, main air anteng, ini udah berjalan mati tidinya, gitu. Jadi kalau kita lihat kan manusia itu dari tanah, gitu ya, manusia itu dari air, gitu. Makanya kelihatannya manusia memang tidak jauh dengan itu, gitu. Harus minum sekian gelas tiap hari, misalkan, gitu. Budak paling anteng melamun geus lipekan main tanah, gitu. Indungan geus gerewekan, gitu. Tanah wae lah, gitu. Ya mungkin fitrahnya itu dekat dengan itu, gitu. Nah, jadi walau ini hanya mungkin didekat-dekatkan saja, gitu. Tetapi kita alhamdulillah bersyukur sebagaimana yang dituntut oleh Allah, bersyukurlah, gitu. Karena bagi kita ternyata hal-hal seperti itu merupakan wujud dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak mungkin bagian 3 jadi selesai, kita bicara tentang bab thaharah, wudu, bab mandi, bab tayamum. Jadi kalau pertama wudu dulu, gitu kan. Kemudian yang lebih besar lagi adalah mandi. Nah, ternyata tayamum bisa mengganti keduanya, gitu. Jadi tayamum itu bisa mengganti mandi, tayamum bisa mengganti wudu.
Dan tayamum berlaku seperti halnya wudhu, dalam arti satu kali tayamum itu bisa berkali-kali untuk melakukan sholat sepanjang tidak membatal, tidak batal. Nah itu mungkin selesai, dan insya Allah nanti kita bahas ke bab sholat. Kita akan melanjutkan ke pembahasan bab sholat. Itu saja barangkali Bapak-Bapak yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, boleh? Oh, nah. Berkaitan dengan mukim sama safar itu ada definisi nggak yang menegaskan jaraknya berapa sih? Terus mukim itu misalkan terhitung dari mana? Misalkan saya tinggal di rumah, kalau kita keluar itu safar atau enggak? Atau mukim itu dalam satu wilayah kita keluar dalam radius berapa kilometer ya? Yang pertama. Yang keduanya mungkin untuk yang mandi besar udah ya kemarin biasanya ikut sih. Nah, itu yang mandi besar. Nah, kalau wudhu sih kalau istilah Sunda harus kayaknya 2 kulah ya. Iya. 2 kulah kalau hitungan orang dulu masa siku seperapat panjang ke bawah seperapat ya, itu bisa digunakan meskipun tidak mengalir airnya. Sekarang kalau misalkan mandi besar, kalau kita di gunung jadi mau mandi besar subuh krisis air nih, aduh ada airnya kurang gitu. Itu ada syaratnya berapa yang harus ditakarkan untuk gunung, untuk mandi besar. Sebenarnya untuk rumah ada aturannya 2 bulan ya. Nah kalau untuk mandi besar ada takarnya berapa? Atau misalkan kalau kurang harus bagaimana kita mau sholat karena kita di gunung. Itu sih, terima kasih. Ya, yang pertama tentang jarak safar, memang ada yang mengatakan dalam batas tertentu, misalkan itu ada berapa mil ya? Berapa? 90. Tapi ada juga hadis Rasul melakukan qasar itu dalam salah satu amyal, dalam 3 mil. Tapi intinya memang tidak ada secara tegas tentang berapa jarak itu. Kalaupun ada yang berkaitan dengan jarak, itu tidak dalam arti membatasi gitu. Tapi ya kebetulan saja itu jaraknya seperti itu. Nah, jadi batasan safar itu seperti apa? Kalau kita lihat di Quran ya itu kan ada 2, supaya safar itu dengan mardo, dengan sakit. Baik untuk mardo atau al safar. Nah, juga kalau kita bicara tentang sakit misalkan, kira-kira batasannya apa? Sakit apa yang membolehkan orang berbuka puasa misalkan? Atau tadi bab tayamum. Nah, ternyata itu juga tidak dijelaskan sakit itu, sakit apa. Seperti halnya juga safar. Jadi hampir sama dengan ini. Jadi kalau misalkan sakit yang boleh berbuka itu sakit apa? Itu tidak disebutkan, tapi dikembalikan kepada dirinya. Jadi tidak dikembalikan ke dokter, tetapi lebih kepada dirinya. Apakah dengan sakit itu dia akan lebih membahayakan atau tidak? Gitu. Nah, safar juga termasuk yang tadi. Walaupun ada yang membatasi, tapi tidak secara tegas bahwa harus segini. Kalaupun di kalangan para ulama ada yang mengatakan itu juga berdasarkan pemahaman yang tadi. Seperti Rasul sekian mil gitu. Apakah itu adalah merupakan batasan atau kebetulan saja Rasul ketika itu melakukannya itu? Maka para ulama mengatakan kembalikan saja kepada diri kita sendiri. Kalau kita kedandir, kira-kira kita safar atau bukan? Nah itu ya. Nah yang kedua, memang safar itu kan tidak menjadi menjadi keharusan untuk kemudian berlaku tadi. Artinya kalaupun ada tayamum, kalaupun ada berbuka kan tidak harus buka gitu. Tidak harus tayamum, tapi itu bersifat kepada kemudahan saja. Kalau Bapak misalkan berangkat ke satu tempat, lalu Bapak merasa ini udah termasuk safar atau belum. Nah, bagaimana kalau kondisi kita seperti itu? Nah, kata Nabi, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kata Nabi, tinggalkan yang ragu, kembali yang yakin. Jadi kalau merasa saya ini safar ya silakan. Karena itu
ada keterangannya, orang yang sabar boleh tayamum, orang yang sabar boleh berbuka. Kalaupun merasa saya belum yakin ini gitu, saya lebih berpegang kepada ulama yang mengatakan, bahkan nanti ada mengatakan ala safarin, itu ala itu bermakna apa istilahnya itu syiddah, berat gitu. Jadi kalau safarnya naik kapal, full AC dan nyaman, itu bisa jadi tidak termasuk ala safarin. Jadi memang ada pemahaman seperti itu. Nah, cuman tidak ada yang secara tegas, secara nas. Berarti saya memahami dikembalikan ke keyakinan kita. Kalau kita berasa, yang jelas Nabi begini, misalkan Nabi ketika akan pergi, katakanlah ke luar daerah misalkan gitu. Nah, Nabi tidak mengkosor sholatnya di tempat. Gitu. Misalkan mau ke Bandung nih, misalkan gitu. Sholat duhur di sini, tam saja sholat duhurnya itu. Jadi tidak, walaupun pas mau berangkat. Nah, baru Nabi itu melakukan kosor atau rosso bagi yang sabar itu ketika betul-betul dia berangkat di perjalanan. Walaupun perjalanan itu mungkin masih pendek, misalkan tujuannya sangat Jakarta jauh, tapi walaupun dia sangat pendek, Cileunyi misalkan itu dia sudah menganggap ini sudah safar. Beda dengan orang yang mau ke Cileunyi gitu. Apakah dangger safar? Mungkin tidak kan. Nah itu Pak. Jadi sebetulnya tidak ada masalah dalam arti karena Allah juga tidak menegaskan, berarti kembali ke diri kita. Dan Rasul sudah memberikan tuntunan, kalau ragu jangan, kalau yakin ambil. Satu itu. Dan yang kedua tentang mandi, termasuk tentang penggunaan air, tentang kulatain itu. Nah kalau kita kaji tentang kulatain ini juga ada kelemahan. Salah satu kelemahannya itu adalah tidak ada konsisten di ukuran 2 kula. 2 kula itu berapa? Ada yang mengatakan 1 sikut sekian. Itu kan terjadi perbedaan. Nah sehingga mana yang harus dipegang? Nah, kemudian dari kulatain ini memang nanti lahir misalkan sehingga airnya tidak mustakmal. Jadi kalau katakanlah kulatain itu 1 sikut persegi, 1 seperempat persegi misalkan itu. Maka air itu walaupun tidak mengalir, kemudian ada air yang masuk jatuh ke tempat itu, maka air itu tidak mustakmal. Artinya tohir wa mutohir, jadi suci dan mensucikan. Gitu. Tapi kalau airnya hanya 1 ember katakan gitu, kurang 1 kula. Nah ini kemudian ketika ada air yang digunakan masuk di dalamnya, maka itu disebut mustakmal. Sehingga tohir, goyer mutohir. Suci memang tapi tidak mensucikan. Nah, tapi hadis-hadis tentang berkaitan dengan itu terbantahkan dengan praktek wudu Nabi. Jadi Nabi pernah berwudu dengan 1 mud misalkan itu. 1 mud itu semacam 1 gayung. Bahkan di hadis bab wudu nanti kalau bisa dibuka lagi, itu Nabi berwudu, bahkan sahabat juga ada yang mempraktekkan. Katanya ada sahabat yang bertanya, "Kaifa kana wudu Rasul sallallahu?" Bagaimana wudu Rasul? Kata sahabat itu, "Ambil air ke sini." Lalu diberikanlah air itu. Kemudian sahabat itu menuangkan air dari, ya kalau di bawah itu kira-kira serumah apa, sajolang, seember sama ya. Itu kan pasti tidak terlalu besar kan, ini dibawakan air, kemudian sahabat itu menuangkan, jadi dibahikin keluar Pak gitu, untuk mencuci tangan. Nah setelah itu dimasukkan dan dia berkumur-kumur, terus dimasukkan lagi, itu sangat jelas ya. Jadi dimasukkan lagi. Nah memasukkan air ke tangan ke itu kan, itu otomatis pasti ada air yang masuk di dalam. Dan setelah selesai dia mengatakan hakada wudu Rasulullah. Begitulah wudu Rasulullah. Nah itu di situ tidak ada batasan air berapa gitu. Bahkan kalimat ambil air ke sini itu kan sudah bisa secara logika juga mudah. Tidak mungkin orang bawa mau gotong air sebanyak-banyaknya itu. Nah, kemudian apalagi hadis kulatain itu juga dikritisi oleh para ulama tentang keabsahan hadisnya. Ditambah dengan hadis yang sahih di mana Rasul mempraktekannya seperti itu. Jadi memasukkan tangannya ke wajah itu. Satu, yang kedua tentang mandi. Nah, kemarin dibahas mandi itu, apa mandi itu? Apa al-ghuslu? Al-ghuslu itu adalah takmimul badan bil ma'. Jadi mandi itu adalah meratakan air di seluruh tubuh. Gitu. Jadi kalau air itu sudah bisa meratakan ke seluruh tubuh, itulah disebut mandi. Hanya memang di bab mandi junub kemarin ada caranya gitu ya. Ada wudu dulu, bukan wudu sebetulnya, tapi mencuci anggota wudu dulu kan itu. Nah, wudu kemudian ada hadis yang mengecualikan kaki gitu. Jadi begitu bagian kaki kemudian diguyur, kemudian baru kaki dibersihkan. Gitu. Ada 3 kalau saya lihat 3 tentang tata cara mandi itu.
Tapi dari ketiga itu memang ada 3 guyuran air gitu. 3 guyuran air yang diawali dengan berwudu sempurna atau berwudu tidak sempurna gitu. Jadi ada yang diakhirkan seperti mencuci kaki. Nah, tetapi prinsipnya dari definisi yang dimunculkan oleh para ulama, jadi al-ghuslu itu adalah takmimul badan bil ma. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, seandainya dengan satu wadah air itu dan itu cukup untuk bisa meratakan air, berarti kan cukup untuk mandi janabah. Gitu. Nah, itu memang kalau dikaitkan dengan bab wudu dengan 2 kula itu pasti dalam pikiran kita berarti kalau mandi harus seberapa gitu ya. Nah, jadi kalau 2 kula itu untuk wudu, berarti untuk mandi mungkin 4 kula gitu dan seterusnya. Nah, tapi ternyata saya tidak menemukan hadis yang berkaitan dengan berapa kula untuk mandi. Tetapi kalau kula tain itu memang ada di bab wudu, itu pun masih ada sebagian ulama yang mengkritisi tentang sahih hadis itu. Bahkan disebut hadisnya adalah mudhorib. Jadi mudhorib itu artinya ada kegoncangan karena tidak ada konsistensi di situ. Jadi ceki sakia gitu. Ini ukuran sekian misalnya. Jadi yang mana? Nah, ketika terjadi perbedaan-perbedaan dan tidak ada ketetapan, maka itu dianggap istilah dalam ilmu hadis disebut hadis mudhorib. Nah, itu Pak Intan, Pak. Jadi secara mudahnya begitu. Ustaz, satu lagi boleh? Sudah ditutupnya. Terakhir. Ustaz gini, perihal tadi tentang safar. Misal saya sudah meyakini bahwa saya sedang safar, punya aktivitas dan saya yakin bahwa itu saya safar. Ketika saya mau berwudu, ada 2 pilihan yang bisa saya ambil, antara menggunakan air yang jumlahnya sedikit, misalnya hanya 1 botol aqua yang bisa saya suka bolongin dengan cara sedikit-sedikit, atau ternyata bisa langsung saya melakukan tayamum karena saya meyakini saya sedang safar. Nah, itu pertanyaan pertama. Pilihan saya apakah saya mendingan wudu dengan air yang sedikit atau tayamum saja? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, saya pernah menjumpai orang yang berwudu seperti biasa membasuh seluruh yang harus diwudu, tapi pas kakinya tidak buka sepatu, tapi dibasuh sepatunya tanpa melepaskan sepatunya. Seperti apa? Ya, tadi pertama adalah tidak ada air itu kan bisa pengertiannya memang air itu tidak ada, atau ada air itu cuman ada kebutuhan lain gitu yang lebih dibutuhkan, misalkan untuk minum dan seterusnya. Nah, sementara di Quran tadi kan sudah sangat jelas bahwa orang yang safar itu dia boleh untuk bertayamum gitu. Mungkin ada orang yang ragu gitu ya, ini kan ada air gitu, kenapa harus bertayamum? Nah, ya itu kembali kepada pemahaman yang tadi gitu. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa boleh bertayamum itu kalau tidak ada air. Cuman ini agak sulit bisa dipahami tentang boleh bertayamum kalau tidak ada air. Kan kalau tidak ada air itu jangankan safar, orang yang mukim pun tidak ada air, ya tayamum. Jadi bagaimana kita memahami safar disebutkan di ayat itu kalau bukan sebagai kemudahan yang diberikan oleh Allah gitu. Nah, maka silakan tadi mau memaksakan air yang 1 aqua itu untuk berwudu atau mau bertayamum yang justru Allah mengatakan Allah tidak ma yuridullah yaj'al 'alaikum min haraj gitu. Allah tidak bermaksud untuk menyulitkan, justru untuk memudahkan. Bahkan bersyukurlah gitu, Allah sudah memberikan kemudahan itu. Kalau kamu masih memaksakan itu kan hal yang berat kan itu. Itu kan wah benar. Ini kayaknya minum ya. Sholatnya seger ya. Yang kedua tentang mengusap sepatu memang ada. Mengusap sepatu itu Rasul mengatakan bahwa bagi orang yang mukim itu boleh mengusap sepatu itu berlaku 1 hari 1 malam. Bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Jadi boleh mengusap sepatu selama itu. Berarti kalau sudah 1 hari 1 malam di mukim di tempat sendiri ya dibuka, cuci, pakai deui bener gitu. Nah, dari Rasul yang jika namanya agama itu tidak terlalu terus misalnya tidak ada batas, semua ada batasnya. Orang yang safar itu boleh tidak membuka sepatu 3 hari 3 malam gitu. Nah, kemudian sepatu yang seperti apa? Nah, kita kembali lagi kepada bahasa khuf. Khuf itu katanya sepatu yang menutup mata kaki gitu. Jadi karena wudu itu harus sampai mata kaki. Nah, sementara kalau tertutup sampai mata kaki berarti itu termasuk yang
memenuhi syarat misalkan itu untuk kemudian mengusap sepatu. Yang kedua juga harus diperhatikan ketika memasukkan kaki ke sepatu itu dalam keadaan bersih, dalam arti tidak mengandung unsur najis gitu. Bukan berarti bersih punya wudhu atau punya wudhu nggak usah wudhu lagi kan intinya. Maksudnya ketika memasukkannya itu dalam keadaan tohir bersih tidak mengandung unsur najasah di situ. Kemudian yang ketiga bukan dibasuh tapi diusap gitu. Jadi diusap atasnya Pak gitu. Jadi atasnya dengan syarat sepatu yang menutup mata kaki. Nah, berarti kalau tidak menutup mata kaki harus dilepas, kemudian dicuci kakinya. Dan gitu. Nah itu diantaranya kalau bisa sepatu. Jadi bukan dicuci tapi diusap. Diusap itu berarti ngambil air, dibuang lalu diusapkan. Beda dengan gosala. Kalau gosala itu misalkan mencuci wajah, ambil air kemudian ditumpahkan di wajah. Nah, kan gitu. Itu poinnya.